kita mampu membeli, tentu sah-sah saja. Ya. Sedangkan sepatu yang lama, mungkin masih bagus, kita sudah ganti yang baru. Sepatu yang lama, kita masih simpan dengan kata-kata tanda kutip, mungkin ada sejarahnya, mungkin sayang dibuang. Tapi sudah pasti, hal-hal yang sangat kecil itu menambahkan beban hidup kita. Kita harus menyediakan gudang. Tidak terasa. Karena tidak terpakai lagi. Itu bisa menjadi tempat tersembunyinya debu-debu. Alangkah indahnya hidup ini. Sepatu yang kita beli satu. Yang satu yang masih ada. Yang sudah nyata. Kita tidak mau pakai lagi. Apalagi masih bagus, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tentu dengan demikian, gudang di rumah tidak perlu banyak. Dan berguna buat orang lain. Itu tandanya kita beramal. Kita ngomong lagi yang sangat sederhana, pakaian. Pakaian yang kita pakai sebenarnya berapa banyak sih? Kenapa kita nggak mau belajar? Censi, yaitu menghargai, menyayangi karma baik kita. Kita bisa membeli baju yang baru. Kenapa baju yang lama, baju yang masih pantas dipakai, kita tidak mau sumbangkan kepada orang lain? Masih banyak orang cang-uming, menyimpan, menambahkan kebodohan. Sehingga baju-baju itu disimpan di lemari. Sampai tidak terasa. Begitu dia buka lemari, bajunya banyak sekali. Bukan hanya menambahkan beban. Juga menyimpan debu. Yang terutama lagi, karma baiknya ia mampu membeli baju yang baru. Dia tidak beramal. Oleh karena itulah, dalam perjuangan kita mengisi nilai-nilai arti kehidupan untuk mencapai tujuan, kita bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan, menuju tanah suci sorga sekawati. Bukan hanya kita diingatkan, hidup ini tidak boleh memaksa. Hidup ini nggak boleh menambahkan beban dalam hati dengan istilah apapun juga. Aku tidak suka. Kenapa mesti tidak suka? Yang berkembangnya ke arah marah, yang sudah pasti menjadi beban dalam batin. Bila batin terisi oleh beban-beban yang tidak berguna, kehilanganlah nilai arti hidup yang sesungguhnya. Karena nilai arti hidup yang sesungguhnya, Sang Buddha mengingatkan kepada kita untuk likhu, telok, bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Suhu, adakah pedoman ayat suhu yang harus kita pegang menjadi pedoman pelaksanaan kehidupan sehari-hari suhu? Agar kita bisa mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang berarti dan mencapai tujuan hidup kita yang kekal abadi. Suhu memberitahukan ada. Ayat tersebut berbunyi, Yen xiao san chang zu fan nao, yen de zi hui zhen ming liao, pu yan zui zhang xi xiao chu, si si chang xing pusa tao. Maksudnya, dalam kehidupan ini, kita harus isi dengan aku bertekad untuk tidak fanau. Aku bertekad untuk batinku selalu gembira. Aku bertekad untuk aku bisa mengatasi sancang nasibku, yang baik maupun yang buruk. Yang baik aku kembangkan,
Yang buruk aku hadapi, aku atasi, agar urusan yang buruk yang besar menjadi kecil, kecil menjadi tiada. Kemudian yang kedua, sifat dan kemauan. Sifat dan kemauan juga bawaan dasar dari karma masa lalu kita. Juga ditambahkan dengan perbuatan baru kita. Sifat kemauan kita yang jelek, kita harus berani menguranginya. Sifat kemauan kita yang baik, harus kita tambahkan. Sederhana sekali. Misalnya kesel. Gak perlu kita simpan dalam hati. Kita harus buang jauh-jauh. Bahkan kalau perlu, kita motivasikan diriku. Aku ingin gembira. Aku tidak mau kesel. Bahkan diajarkan dengan teknik yang sederhana. Tarik napas yang panjang dikala kesel. Buang napas. Wah, kesel itu keluar. Kalau perlu lagi, kita cari air, cuci muka. Karena kita tahu, bila dalam keadaan kesel kita mengerjakan apapun juga, tidak bisa menjadi hasilnya optimal. Mungkin mudah sekali melakukan perbuatan buruk yang baru, merusak apa yang ada. Ketiga, bawaan dasar karma kita masa lalu, yaitu daya kemampuan jasmani dan rohani. Karma kita kurang baik, kita dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna, katakan cacat. Cacat belum tentu vital. Cacat tangan kita, masih ada tangan yang lain. Cacat kaki kita, masih ada kaki yang lain. Cacat mata kita, masih ada mata yang lain. Cacat fisik kita, masih ada otak kita yang sehat. Oleh karena itulah, kita harus bisa mengembangkan sumber daya kemampuan kita sebagai manusia. Sehingga kemampuan jasmani kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu untuk itu butuh latihan demi latihan. Sekali lagi, butuh latihan demi latihan. Yang penting kita tahu tujuannya. Wopuyau fanau. Aku tidak mau kesel dan jengkel. Tapi bukan berarti lari dari kenyataan. Dengan mengambil kata-kata yang sangat action. Aku tidak mau pusing. Aku tidak peduli. Itu salah sekali. Salah sekali. Tiada satu orang pun juga di dunia ini bisa menghindar dari buah karma buruk yang berbuah. Yang bisa kita lakukan adalah latihan untuk mengatasinya. Oleh karena itulah, untuk kita tidak fanau, kita perlu rajin sembahyang. Jangan Anda mengatakan kepada suhu, suhu, sembahyang suhu, baca mantra, baca sutra suhu, nian cing suhu, nian chow suhu. Aku tidak mengerti suhu. Tidak mengerti. Apa artinya suhu? Mana berguna suhu? Nah, bagi teman-teman yang punya pikiran demikian, di sini Su sampaikan satu ilustrasi cerita yang ada dalam renungan kesadaran, yaitu si buta menyalakan lampu, si buta membawa obor. Alkisah di suatu tempat yang setiap malam gelap gulita. Akan tetapi, oleh karena suatu sebab, walaupun malam gelap gulita, orang-orang masih butuh bekerja. Pada suatu malam, seorang biksu melihat ada satu orang membawa obor yang begitu terang. Biksu itu menghampiri orang itu dan terlihat olehnya. Terjadilah dialog. Loh, kamu bawa obor ini untuk apa? Ya, untuk aku sendiri. Loh, kamu kan lisi buta. Betul, mataku buta. Tapi aku bawa obor ini untuk diriku sendiri.
Loh, kok untuk dirimu sendiri? Ya, bulan-bulan yang lalu, aku keluar rumah, tidak bawa obor. Karena dengan pendapat bawa obor, nggak bawa obor, sama buat aku orang buta. Tapi ternyata suhu, aku ditabrak sana, ditabrak sini suhu. Kemudian aku pikir, mungkin untukku tidak butuh obor. Tapi untuk orang lain butuh obor. Aku nyalakan obor, tapi dengan tujuan untuk aku. Terbukti suhu. Setelah aku bawa obor ini yang terang suhu, orang tidak tabrak aku lagi suhu. Orang bisa lihat aku suhu. Bahkan ada lubang yang besar sekali. Orang itu pada teriak, Eli, hati-hati, di depan ada lubang. Nah, teman-teman sedharma yang berbahagia, sedikit ilustrasi mengenai ceritaan si buta membawa obor, itu memberitahukan kepada kita, walaupun kita belum mengerti artinya mengenai kebaktian, artinya membaca mantra dan sutra, tapi kita tahu itu untuk kebaikan, itu ajaran Buddha, kita tetap dengan tekun menjalaninya. Pasti suatu saat berguna buat kita. Bagaikan cerita si buta. Walaupun dia buta bawa obor, tetap berguna kembali kepadanya. Karena segala sesuatu di dunia ini, apapun juga yang kita lakukan, dasarnya mengerti atau tidak mengerti, selama itu kebaikan, kita juga yang dapatnya. Andai kata kita berbuat baik belum dapat, itu hanya tergantung waktunya saja. Sehingga muncul satu syair keyakinan dalam hukum karma. San yu san pao, yu pao, bu shi bu pao, shi ji wei dao. Maksudnya, berbuat baik, cepat atau lambat akan berguna. Berbuat jelek, sudah pasti nanti akan sengsara. Saat sekarang, belum datang hukum karmanya. Hanya tunggu waktunya saja. Jadi makna arti tujuan hidup manusia pertama, harus rajin berjuang mengkondisikan batinnya agar tidak fanau. Mengkondisikan batinnya agar hidupnya bisa lebih nyaman. Tentu untuk itu butuh latihan dan belajar. Latihan apa yang harus kita lakukan? Syair yang kedua tadi memberitahukan kepada kita. Yen te zhi hui, zhen ming liao. Kita harus belajar agar kita mempunyai pengertian kebijaksanaan yang sesungguhnya. Dengan kita memiliki kebijaksanaan yang sesungguhnya, bisa mengurangi sekali beban-beban kehidupan ini. Bisa menciptakan batin kita lebih nyaman. Bagaimana cara kita belajar? Ada ayat pendukungnya. Yaitu ayat pendukungnya mengajarkan kepada kita. Zhong shen wu bian xian tu, fan nao wu jing xian tuan, fa men wu liang xian xie, fu tao wu sang xian chen. Tentu mengenai bahas ini, kita akan masuk ke episode yang kedua. Teman-teman sedharma yang berbahagia, melalui latihan demi latihan, renungan demi renungan, kita bisa memahami, kita bisa menemukan pencerahan di dalam batin. Tentu orang-orang yang ingin mendapat pencerahan dalam batin, dia harus belajar menolong dirinya sendiri dari lautan penderitaan. Zhong shen wu bian xian tu, maksudnya ia harus bertekad, mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa kepedulian, mau berbuat baik. Kedua, dia harus mempunyai tekad
kekuatan yang besar untuk tidak mau menderita, untuk tidak mau menjadi kilesa atau hatinya tidak tentram. Nah, untuk bisa jiwanya agar tidak tentram, gak ada jalan lain. Dia harus fa'men uliang siensie, dia harus belajar Buddha Dharma. Belajar Buddha Dharma sederhana sekali, yaitu belajar pelaksanakan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita.